Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Siti Munadifah dari Prodi Pengembangan Masyarakat Islam semester 2. Alhamdulillah, kita semua sampai saat ini masih diberikan kesehatan jasmani oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah memberikan rahmat, nikmat dan hidayahnya kepada kita semua. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di akhir kelak nanti. Amin. Saudara online saya sekalian yang dirahmati oleh Allah, pada video ini saya akan membahas singkat mengenai khutbah Nabi di Arafah. Dahulu dalam suasana penuh hikmat, Nabi Muhammad SAW menyampaikan khutbah wadaknya, di mana beliau menekankan pada beberapa hal, yaitu pesan pertama, memelihara jiwa, harta, dan kehormatan orang lain. Rasulullah SAW bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, fa inna dima'akum wa a'radakum alaikum haramun kahurmati yaumikum hada fi baladikum hada fi syahrikum hada fa'adaha miraran summa rafa'a ra'sahu faqala Allahumma hal balahtu, rawahu Bukhari. Yang artinya, sesungguhnya darah dan harta benda kamu sekalian adalah haram atas kalian. Kalian harus menjaganya sebagaimana menjaga keharaman atau kehormatan tempat di bulan ini. Lalu Rasulullah SAW menengadahkan wajahnya dan berkata, Ya Allah, bukankah telah aku sampaikan? Ya Allah, bukankah telah aku sampaikan? Hadis riwayat Bukhari. Demikian pesan Rasulullah SAW agar umat Islam tidak saling menumpahkan darah dan tidak mengambil harta saudaranya dengan jalan yang tidak dibenarkan, serta mencemarkan nama baik orang lain. Maka bila kita mengaku umat Rasulullah SAW, sudah sepatutnya untuk senantiasa menjaga keselamatan diri, keluarga dan masyarakat, terutama kedamaian bagi bangsa kita Indonesia, selaras dengan seruan Islam sebagai rahmatan lil alamin. Saudara online saya sekalian yang dirahmati oleh Allah, pesan kedua, Rasulullah menyampaikan bahwa kaum wanita adalah amanat bagimu. Rasulullah SAW bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, fattaquwa fin nisa fa innakum akhadtumuhunna bi amanillah wastakhalaltum furujahunna bi kalimatillah. Al-Hadis riwayat Muslim dari Jabir. Yang artinya, maka takutlah kalian kepada Allah dalam urusan wanita, dan sesungguhnya kalian telah mengambil mereka sebagai amanat dari Allah, dan kalian telah dihalalkan untuk hidup bersama mereka dengan ketetapan Allah. Hadis riwayat Muslim dari Jabir radhiyallahu an. Pesan ini akan sangat berarti bila kita perhatikan dengan seksama. Kita banyak saksikan dalam berbagai kasus bahwa keberadaan wanita seringkali disalahgunakan. Pelecehan terhadap mereka telah marak di mana-mana. Kita sangat prihatin dengan realita ini. Mengapa kita membiarkan mereka lepas dari kesucian, sehingga kehilangan rasa malu, kehormatan dan harga diri mereka diperdagangkan? Karena kita kurang peduli terhadap mereka. Mengapa kita membiarkan mereka terlarut dalam keterpurukan? Ingatlah bahwa Nabi Muhammad SAW telah mengamanatkan kaum wanita kepada kita sekalian. Jagalah dan berikan mereka perlindungan serta bimbinglah mereka agar menjadi wanita-wanita yang soleha, dan perlakukan mereka sesuai aturan syariat. Jangan sampai kita menzolimi dan menganiaya mereka, karena hal itu berarti juga telah mengkhianati amanat Allah Subhanahu wa taala. Saudara online saya sekalian yang dirahmati oleh Allah, pesan ketiga, Rasulullah menyampaikan kesetaraan derajat manusia. Wukuf di Arafah merupakan muktamar umat Islam sedunia yang tentunya terdiri dari banyak suku bangsa dengan ragam budaya dan adat istiadatnya. Dalam Islam, derajat setiap manusia adalah sama. Hanya dengan ketakwaan seseorang akan mulia derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, Ayuhan nasu inna rabbakum wahidun wa inna abakum wahidun kullukum min adam wa adamu min turab inna akramakum indallah atqakum. Al-Hadis riwayat Ahmad. Yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya Tuhanmu satu dan Bapakmu juga satu. Setiap kamu adalah keturunan Adam, dan Adam diciptakan dari tanah. Maka sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling takwa di antara kamu. Hadis riwayat Ahmad. Keragaman suku bangsa dan budaya ini bertujuan agar kita bisa saling mengenal, bertukar informasi, dan saling mengasihi.
Lebih dari itu, diharapkan agar kita dapat saling memberikan jalan keluar dalam memecahkan berbagai masalah demi kepentingan bangsa dan negaranya masing-masing. Maka wukuf di Arafah saling memahami antar sesama dengan dilandasi ukhuwah Islamiyah. Wukuf di Arafah adalah suasana yang paling berkesan untuk menggambarkan persatuan umat. Sudah seharusnya lah kita selalu mengedepankan agenda persatuan dan kebersamaan ketimbang konsentrasi pada perbedaan. Lebih mengupayakan saling mendekati daripada menjauh yang biasanya hanya dikarenakan beda pendapat. Kita yakin bahwa ruh keislaman kita sangat mampu untuk menuju persatuan itu. Lalu apalagi yang memberatkan kita sehingga tidak juga merasa bersaudara, bersatu padu, dan saling tolong-menolong. Janganlah kita terpecah belah dan bercerai-berai, karena hal itu akan melemahkan kita semua. Saudara online saya sekalian yang dirahmati oleh Allah, pesan keempat, Rasulullah menyampaikan meneruskan risalah ilahiyah. Ibadah haji juga sangat berpotensi untuk menggalang agenda dakwah Islam. Dalam khutbah wada'nya, Rasulullah SAW berpesan agar menyampaikan risalah Islam kepada mereka yang berhalangan hadir. Rasulullah SAW bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, fal yuballih asyahidu al-ghaibah farubba muballih aw'am min sami. Rawahu Bukhari. Yang artinya, maka hendaklah yang hadir di sini menyampaikan kepada yang tidak hadir. Mungkin seorang yang disampaikan kabar ini kepadanya lebih menyadari yang didengarkan secara langsung. Hadis Bukhari. Ini berarti bahwa kita sebagai duta bangsa hendaknya kita bisa menyebarluaskan nilai-nilai Islam kepada seluruh umat manusia, terutama untuk masyarakat di sekitar kita. Namun yang perlu dicamkan adalah bahwa dakwah tidak akan berhasil jika kita sendiri tidak dapat menjadi suri tauladan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah mungkin menganjurkan orang untuk berbuat baik sementara kita sendiri masih berbuat jahat? Bagaimana hendak memberantas maksiat jikalau kita sendiri masih hidup bergelimang maksiat? Saudara online sekalian yang dirahmati oleh Allah, mari kita jadikan ajaran-ajaran Rasulullah SAW sebagai landasan pembangunan bangsa, karena semua motivasi untuk menjadi umat dan bangsa yang maju telah disampaikan oleh beliau. Sekarang bagaimana kita umat Islam menjabarkan norma dan konsepsi agama dalam wujud kerja nyata demi kemajuan bangsa kita tercinta. Untuk itu diperlukan kerja keras dan usaha perbaikan yang sungguh-sungguh, dengan tetap menyertakan doa setelah kerja keras, tawakal setelah beramal. Sekian itu yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata, mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha'i wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.